besar. Nah, bagaimana menyikapi pada saat ternyata kepala rumah tangga sendiri ini sedang dalam kondisi yang penuh tekanan, yang kemungkinan mengalami stres gitu. Bagaimana dampaknya terhadap anak misal, ya. Nah, itu memang salah satu hal yang harus diperhatikan sungguh-sungguh, memang dampak yang sangat besar adalah terhadap anak, ya. Pertama, tidak hanya terkait dengan menjadi tidak terpenuhinya kebutuhan, tetapi juga menghadapi situasi keluarga yang barangkali juga ada kemungkinan terbencang gitu kan ya. Ketika kepala rumah tangga menghadapi masalah keuangan plus menghadapi masalah mengatasi emosinya sendiri juga menjadi sulit, artinya menjadi sensitif, sehingga komunikasi dengan pasangan juga biasanya akan terganggu. Ya, komunikasi dengan pasangan akan terganggu. Nah, ketika komunikasi pasangan terganggu, biasanya situasi rumah tangga juga menjadi tidak baik. Ya, tidak baik gitu. Nah, ketika situasi rumah tangga tidak baik, otomatis itu juga menjadi hal yang dilihat oleh anak, ya. Anak akan mampu untuk melihat situasi tersebut, gitu ya. Ketika anak melihat situasi, artinya stresor itu juga ada buat anak juga ya, gitu. Artinya anak juga dituntut untuk menghadapi situasi di mana juga dia ada potensi kebutuhan dia tidak terpenuhi, gitu kan? Ditambah lagi mendapat situasi yang ada kemungkinan interaksi antara orang tuanya tidak baik, gitu. Artinya merupakan sumber masalah yang cukup kuat, gitu ya. Itu dari dampak situasi orang tua di PHK. Ya. Nah, bagaimana mengkomunikasikannya? Tentu situasi ini juga memang sulit untuk dihindari ya. Karena sulit, maka akan menjadi baik, gitu ya, pada saat antar anggota keluarga itu ada komunikasi, gitu. Artinya situasi ini harus difahami bersama seluruh anggota keluarga, gitu ya. Jadi bukan dihadapi orang per orang. Misal anak menghadapi masalah sendiri, ayah menghadapi masalah sendiri, istri juga menghadapi istri atau ibu menghadapi masalah sendiri. Yang bisa berjalan adalah ketika memang situasi itu dikomunikasikan bersama. Artinya anak juga cukup paham tentang situasi, gitu ya, tentang situasi, kemudian diskusikan kira-kira langkah yang akan dilakukan seperti apa, misal. Ya. Nah, terutama adalah kenapa perlu dikomunikasikan, terutama adalah untuk menghadapi upaya untuk perubahan gaya hidup konsumtif atau mengurangi gaya hidup konsumtif. Artinya kan harus bersama-sama, ya. Tidak hanya cukup di orang tua saja, anak pun juga harus diajarkan untuk itu, gitu. Nah, bagaimana kalau anak menjadi sulit dan tidak terima? Nah, itu menjadi tugas orang tua untuk memahamkan. Karena anak juga tentu juga harus diajarkan untuk menghadapi situasi yang bisa dimungkinkan gitu akan terjadi lama gitu. Akan terjadi lama karena memang kan sampai saat ini juga kita belum jelas apakah situasi ini akan cepat selesai atau tidak gitu. Nah, kalau dihadapi bersama tentu akan mengurangi stres buat anak gitu. Jadi bukan karena orang tua tidak memperhatikan, bukan karena orang tua tidak mau memenuhi kebutuhan anak, tapi lebih karena situasi. Nah, tentu ini menjadi PR yang berat ya. Akan bisa terjadi kalau memang antar anggota keluarga itu terbiasa untuk berkomunikasi. Tapi kalau tidak terbiasa, ini yang menjadi PR yang berat barangkali, Mbak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!